Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini, saat ini, detik ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan kembali bercerita seperti biasa tentang pengalaman saya selama membimbing umrah para jamaah. Kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah jamaah yang Masya Allah kehilangan, tepatnya tertinggal handphone iPhone ya, waktu umroh bulan Desember ya 2019 sebelum pandemi menyerang. Itu beliau sedang ke toilet dan di toilet itu HP-nya tertinggal. HP-nya itu ada dua-duanya iPhone yang waktu itu iPhone terbaru, iPhone 11 ya, yang harganya itu sekitar 30 juta satu HP. Berarti kalau 2 HP 60 juta ya, dan itu tertinggal di dalam toilet. Nah, saat itu saya sedang berada di lobi. Kemudian jamaah tersebut ya, ibu-ibu masih muda, langsung telepon saya. Ustadz tolong kesini, bisa tolong saya gitu ya. Jadi saya naik ke lantai 1 dari lobi, saya naik ke lantai 1 karena memang di sana ada toiletnya gitu. Kemudian saya langsung bergegas ke atas. Waktu itu di Hotel Madinah, di Hotel Saza Al Madinah. Ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Karena waktu saya bawa jemaah itu sebanyak 12 orang itu jemaah VVIP ya. Boleh dibilang jemaah VVIP. Kenapa? Karena pesawatnya pakai Garuda Airlines kelas bisnis, lalu hotel di Mekahnya Dar Tauhid Intercontinental. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah nginep di sana, itu bagi saya dan juga menurut teman-teman yang lain adalah hotel paling mahal di sekitar Masjidil Haram, karena jaraknya sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram, dan hotelnya bintang 5, makanannya enak, kemudian sangat strategis gitu ya, seperti itu, makanya harganya lumayan mahal gitu. Nah, hotel di Madinah itu Saja Hotel gitu ya. Lalu setelah saya ke atas, langsung si ibu itu bilang, Ustadz mohon bantuannya gitu, tolong bilang ke resepsionis bahwa HP saya hilang gitu. Nah, karena ibu tadi tidak bisa berbahasa Arab, jadi saya bilang ke resepsionis ya bahwa ada kehilangan ya, tepatnya tertinggal HP di toilet tersebut. Nah, setelah kami dan resepsionis Hotel Saza itu ngecek ke toilet, tidak ada gitu, HP-nya sudah tidak ada. Nah, sempat si ibu itu merasa merasa sedih, atau apa sih kalau orang kehilangan barang mahal itu mimiknya atau ekspresi wajahnya itu ngerasa ya kecewa atau lainnya gitu ya, karena barang mahal. Ya, walaupun dia sebenarnya orang kaya raya gitu, tapi ya karena dalam HP itu sangat banyak dokumen-dokumen penting atau data-data penting, maka itu yang membuat dia sedih dan cukup kelihatan kecewa. Lalu saya kemudian mengusulkan kepada si resepsionis tadi untuk memanggil petugas cleaning service yang ada di toilet tersebut ya, dipanggil kemudian ditanya, dan betul ternyata HP yang tertinggal beserta tas itu ya, karena HP-nya itu ada di dalam tas, ada dompet juga, itu diambil ya oleh cleaner itu ya, oleh petugas cleaning service, lalu diberikan ke bagian resepsionis gitu ya. Jadi bagian resepsionis itu juga tidak langsung mengiyakan, karena mungkin dia juga ingin ngecek kebenarannya, apakah benar orang ini yang kehilangan gitu. Makanya ketika ditanya oleh bagian resepsionis ke saya dan ke ibu yang kehilangan tadi, dia nunjukin dia nanya HP-nya merek apa dan warnanya apa gitu kan. Nah, setelah dijawab HP-nya ini, tasnya warna ini, baru dia keluarin gitu ya, dan setelah itu ya nggak lama, alhamdulillah HP-nya bisa kembali. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan kejadian ini gitu ya.
Yang pertama dari sisi cleaner gitu ya, seorang petugas cleaning service yang memiliki hati yang sangat-sangat bersih gitu ya. Jadi dari kejadian ini saya menyimpulkan bahwa tidak semua orang yang bekerja sebagai seorang cleaning service itu hina atau rendah, tidak. Justru mereka memiliki hati yang sangat mulia, sangat tinggi. Buktinya mereka ya, atau dia yang bertugas di situ mengembalikan ke pihak resepsionis ya. Terlepas dari apakah memang itu di tanah suci atau tidak ya, orang kalau memang punya niat jahat, punya niat ingin mengambil ya pasti dia tidak akan mengembalikan. Pasti dia akan ambil atau dia akan jual dan lain sebagainya. Walaupun di tanah suci ya, karena banyak juga orang yang memang melakukan hal-hal yang senonoh, hal-hal yang tidak pantas di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah. Lalu poin yang kedua adalah saya melihat memang rezekinya ibu ini gitu ya, jamaah saya ini, dan saya juga melihat bahwa ibu ini tuh luar biasa baik orangnya gitu ya. Bayangkan setiap hari beliau itu ngasih uang sekitar ya 1.000 real gitu ya, 800 sampai 1.000 real itu beberapa kali selama di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah, untuk dibelanjakan di supermarket ya, belanja roti, belanja air, jus dan lain sebagainya untuk dibagikan. Jadi ngasih ke saya uang, lalu saya belanjakan, saya bagikan di pelataran Masjidil Haram, di pelataran Masjid Nabawi, kemudian di tempat-tempat yang memang banyak orang-orang di sana ya. Dan Masya Allah spontan ya, ketika saya membagikan itu semua orang langsung berkerumun. Belum saya bagikan itu langsung direbut gitu ya. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa memang karena orang ini baik gitu ya, karena orang ini dermawan dan selalu mengeluarkan hartanya untuk sedekah di tanah suci, maka ketika dia tertinggal HP-nya di toilet atau kehilangan, itu diselamatkan oleh Allah gitu kan, dikembalikan oleh Allah melalui tangannya atau melalui orang yang bertugas sebagai cleaning service tadi gitu ya. Itu saya memang selalu menarik satu hikmah dari kejadian itu. Saya menarik hikmah, menarik pelajaran bahwa semua itu sudah ditakdirkan atau sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi barangkali video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah di balik cerita ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sahabat sekalian, dan mudah-mudahan saya doakan yang belum berkesempatan untuk menjalankan ibadah umroh ataupun haji, mudah-mudahan segera diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah umroh dan haji bersama keluarga tercinta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.